Dari lawan jadi kawan, bahkan lebih dari itu. Tahu gak sih, ada teman sekelas kita yang suka jutek ke kita, tapi sekarang dia tiba-tiba malah jadi baik ke kita. Kok bisa sih? Kenapa Kayak bisa kesambar berubah ya? petir gak Iya, sih? kayak kesambar petir dah. Tapi kan jangan gosip. Siapa tahu nih, tiba-tiba Roh Kudus turun di dia. Terus dia kayak, oh, aku salah, aku harus tobat. Kan we never know. Tapi benar sih, kayak cerita di Alkitab juga kan. Tapi kok bisa berubah sekejap gitu sih? Hey, nggak boleh gitu. Karena apa? Kita belajar. Nah, karena apa ya kita kan nggak tahu. Tapi kita tahu kalau Roh Kudus itu bekerja di setiap orang. Nah, makanya kita mau belajar cornerstone sekarang. Itu teman-teman udah pada nungguin, kita malah ngomongin orang. Kita nggak boleh gitu ya. Nah, kita mau masuk ke pelajaran kita yang ketujuh. Apa sih judulnya? 1, 2, 3. Pergi jauh. Ya, judulnya pergi jauh. Nah, tapi kan kita nggak boleh dong kayak langsung mulai gitu. Kita kayak pengen kasih tahu juga dong ke teman-teman kita. Untuk apa, Gerena? Untuk teman-teman di rumah yang belum punya buku kayak yang kita pegang, kalian bisa langsung kontak Sosmed Hub Channel Indonesia untuk minta buku yang kayak kita pegang ini. Yes. Supaya kita bisa belajar bersama-sama lebih serius lagi. Tapi buat teman-teman yang belum punya bukunya, kita bisa baca di Alkitab di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 18. Yes, bener banget. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam cerita. Yes, betul. Oke. Aku mulai ya? Ya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat di kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan Ananias. Jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika juga
Seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi, ia bangun lalu dibaptis. Wow, ini menurut aku cerita yang sangat familiar. Yes, Kita betul udah banget. sering banget dengar ya, gimana Saulus awalnya dia mau pergi, bayangin dia mau pergi ke Damsyik untuk Memburu pengikut Yesus. bayangin ya. Tapi tiba-tiba, shing, aduh ada cahaya dan dia bertemu dengan Yesus lah ya. Dia berbicara dengan Yesus. Yesus suruh untuk bertanya, kenapa kamu menganiaya aku? Gitu. Dan akhirnya dia jadi buta kan, dan dia nggak bisa lihat 3 hari. Habis itu dia kenapa tuh? Setelah dia nggak bisa lihat 3 hari, apa nih guys? Datanglah seorang murid Tuhan bernama Ananias. Yes. Dia untuk mendatangi Saulus. Tapi walaupun Ananias ini sebenarnya takut ya. Siapa yang gak takut sih? Tiba-tiba bisa aja dia dibunuh Tiba-tiba sama kayak Saulus ini kan. walaupun buta dia tiba-tiba kan takut Iya, ya, benar-benar benar. takut. Tapi dia tetap taat sama Yes. perintah Tuhan ya. Dia Betul. karena Tuhan berkata kalau Saulus ini itu adalah alat pilihan untuk memberitakan namanya Tuhan. Jadi akhirnya Ananias ini menembakkan tangan di atas Saulus, lalu Saulus kembali bisa melihat dan dipenuhi oleh Roh Kudus dan akhirnya dibaptis. Ya, jadi menurut aku ya dari cerita ini kayak yang tadi kan yang kamu bilang tiba-tiba berubah, itu bisa banget lah. Bayangin kayak dia aja awalnya mau bunuh-bunuh orang, tiba-tiba Jadi alat Tuhan, dan karena Tuhan sendirilah yang menunjukkan. Jadi ya kalau bisa tiba-tiba sekitar kita ada yang tiba-tiba berubah, nggak usah kaget. Iya. Berarti dia harusnya kita bersyukur dong. Puji Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, udah berubah. Yes. Nah, daripada kita kepo dengan ceritanya, Yes. dan pasti kita pengen mengulik ceritanya lebih dalam lagi. Bener kan? banget. Kita saksikan dulu Profesor Corner dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu Rasul Paulus melakukan perjalanan dan membagikan kabar baik mengenai keselamatan melalui Yesus di Yunani kuno? Paulus secara khusus sangat akrab dengan acara olahraga Yunani. Bahkan, tidak ada penulis di Alkitab lain yang menggunakan istilah olahraga untuk menggambarkan perjalanannya bersama dengan Tuhan dan yang lainnya. Nah, sebagai contoh nih, ketika dia mendekati akhir hidupnya, dia menuliskan hal ini kepada seorang pemuda pengikutnya yang bernama Timotius. Nah, begini katanya, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Nah, gitu katanya. Jadi, kiranya teladan Paulus menggerakkan kita untuk terus berlari dalam iman dengan langkah yang teguh dan hati yang setia. Kembali lagi di Cornerstone. Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Dan pada saat ini sudah hadir bersama kita Pendeta Andreas Tambunan. Shalom, Pendeta. Pak Pendeta. Apa kabar Pak Pendeta? Aduh, gimana bilangnya? Gimana masa Ya, ini? tapi tetap bersyukur Yes, kepada Tuhan. harus bersyukur ya. Baik. Gimana perjalanan ke sini Ya, aman? puji Tuhan yang dari Filipina gimana? Aman ya, pesawat Iya. aman ya, begitulah. Kita langsung cepet-cepet ya. Oh, iya. Ayo. Oke, kan tadi kita udah baca juga Ya. pelajaran ke-7 dengan Yes. judul Pergi Jauh. Dan ayat intinya terdapat di Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Iya. Jadi kan dari ayat inti ini kita langsung timbul pertanyaan. Apa sih Pak Pendeta? Ke pop up gitu ya. Langsung kayak gitu. Menarik nih ayatnya nih. Apa yang bisa kita dapatkan kalau ayat ini tuh dihubungin dengan pelajaran pada pekan ini, pelajaran ke-7. Ceritanya si Iya. Saulus. Jadi harus dihubungin dulu. Iya, Iya, harus biar Iya. kita bisa lanjut. kan harus sejalan. Berjalan Iya, ya. betul. Oke, jadi sebagaimana dengan pelajaran kita di pelajaran yang ke-7 ya,
maka ayat ini pun juga sebenarnya menceritakan tentang Saulus yang jadi siapa? Paulus. Jadi Paulus. Itu melek sedikit ya jadinya ya. Ya, tapi pada dasarnya bahwa pelajaran ini pun juga menceritakan bagaimana Saulus yang awalnya dia membenci terhadap umat-umat Tuhan, bahkan dia pun melihat bagaimana kehidupan daripada Stefanus yang akhirnya mati. Ya, jadi dari kejadian itulah mulai imannya gitu ya. Bahkan kalau mau dibilang pikirannya itu jadi kacau. Ya, maka daripada itu ayat ini yang sudah dibacakan bahwa semua pikirannya, semua apa yang pandangannya itu kembali kepada tujuan kepada Allah sendiri. Nah, itu sebenarnya menceritakan satu ayat yang sangat menceritakan bagaimana kehidupan Saulus yang berbalik, yang tadinya membenci jadi mengasihi, gitu ya. Maka penting sekali pelajaran ini juga menjadi bagian daripada para remaja Cornerstone dimanapun kita berada, bahwa ternyata nggak semuanya orang jahat akan tetap jadi jahat juga, gitu ya. Betul. Ataupun orang baik terus. Jangan, kalau bisa baik terus loh. Tetap jadi baik, jangan. Bawa kedepanjang sedikit langsung jauh, gitu ya. Tapi memang pada dasarnya bahwa Tuhan akan turut bekerja di dalam segala perubahan yang menuju kepada dirinya. Mungkin itu untuk menjawab sedikit pertanyaannya. Oke, nah Pendeta, ini yang aku dari dulu selalu bingung. Agak bingung lah, maksudnya bertanya-tanya. Kan awalnya dia Saulus jahat Pak Pendeta. Terus tiba-tiba Tuhan kayak datang menghampiri dia gitu istilahnya kan. Nah, aku selalu merasa kalau Paulus itu tuh kayak dipaksa gitu, karena tiba-tiba datang gitu langsung Tuhan ke hadapan dia gitu kan. Kalau aku juga contoh nih, aku anaknya gimana terus tiba-tiba langsung ada Yesus, aku mah langsung kayak oh iya gitu kan. Jadi aku merasa kayak Paulus tuh dapat privilege yang lumayan banyak ya, karena dia bisa bertobat langsung dari Tuhannya. Tapi aku pikir-pikir juga sebenarnya Saulus ini punya pilihan kan Pak Pendeta untuk menjalankan atau enggak. Tapi kenapa gitu sampai seorang Saulus ini bisa berubah total, yang awalnya dia musuh tapi dia jadi seorang pengabar Injil, penulis Alkitab. Nah, itu Pak Pendeta yang aku penasaran. Iya, jadi pelajaran ini apa yang tadi ya, kok bisa ya, padahal punya pilihan segala macam. Kenapa? Apakah Tuhan memaksa sebenarnya? Kalau Tuhan paksa berarti tuduhan setan bener dong. Tuhan itu nggak punya give a multiple choice ke kita gitu. Nggak punya free choice. Nah, tapi pada dasarnya bahwa siapa sih sebenarnya Saulus ini? Ya, maka Saulus pun juga adalah orang yang sangat terdidik gitu ya, orang yang sangat terdidik, bahkan dikatakan dia sendiri adalah salah satu pengabar Injil. Bingung ya, pengabar Injil kok mau mengejar anggotanya sendiri gitu istilahnya. Ya, tapi pada akhirnya bahwa Tuhan tetap bekerja meskipun dia berada dalam satu situasi yang tidak baik gitu kalau bisa dikatakan. Jadi ternyata efek daripada tuduhan kepada Stefanus, masih ingat ya, cerita daripada Stefanus, maka tuduhan kepada Stefanus, maka Saulus sendiri akhirnya berpikir, jangan-jangan saya ini ada di pihak yang salah nih gitu. Saya ini ada di pihak yang salah. Nah, ternyata Tuhan pun juga melihat dalam kehidupannya si Saulus. Ya, atau yang kita bisa katakan sekarang ada Paulus. Maka sebagaimana Saulus yang akhirnya kacau pikirannya dan juga para imam-imam yang mendesak akan Saulus ya untuk jadinya membenci, yang kalau istilahnya nih pihaknya si pengajarannya daripada Stefanus, pengajaran daripada firman Tuhan, maka Tuhan tetap tidak membiarkan dia dalam keadaan seperti itu. Kalau Tuhan biarkan keadaannya pada saat itu, maka Saulus pun akan tetap berada di dalam jalan kejahatannya itu. Ya, maka sebenarnya kalau ditanya Saulus punya pilihan gak sih? Punya, gitu ya. Tuhan gak paksa Saulus untuk untuk jadi ikut akan dia. Tapi karena Tuhan ingin menunjukkan kepada dirinya, ya Tuhan ingin menunjukkan kepada Saulus bahwa dialah satu-satunya Allah yang sama disembah seperti Stefanus, gitu ya. Maka Saulus perlu bukti
bukti yang nyata. Ingat, Saulus itu adalah seorang, bisa dikatakan orang muda, ya, bisa umur masih sangat muda, dan dia menggebu-gebu dalam mencari kebenaran. Maka daripada itu, nah ini bahaya juga nih bagi anak-anak muda ya, bagi para remaja Cornerstone. Ya, meskipun sangat muda, menggebu-gebu gitu bagus sebenarnya. Ya, tapi ingat, bisa saja orang-orang di lingkungan kita pun juga mendorong kita kepada hal yang kurang baik. Hal yang salah. Ya, tapi ingat bahwa meskipun didorong kepada hal yang salah, contoh kita udah terjerumus nih dalam hal yang salah, tapi Tuhan pun juga tetap memberikan kita pilihan untuk menarik kepadanya. Ingat bahwa Saulus pun juga tidak dibiarkan, kalau dibiarkan kan mati semua dong yang dijaganya itu gitu ya. Tapi kan buktinya kan enggak. Ya, jadi tetap Tuhan pun juga memberikan pilihan kepadanya, tidak memaksa, karena Tuhan itu base-nya adalah kasih itu sendiri. Oke, Pak Fen. Aku juga punya pertanyaan yang terakhir ini. Kan kita membahas tentang seorang Saulus yang berubah menjadi Paulus, yang dimana tadinya dia memburu pengikut Yesus, terus berubah menjadi untuk mengabarkan Injil dan lain sebagainya. Dan di cerita ini tuh di-mention juga kan soal Yesus. Nah, yang mau aku tanya, dari pembelajaran kita pada hari ini, kira-kira apa sih yang dikatakan kepada kita mengenai Yesus? Iya, apa yang kita mau pelajari gitu ya. Tapi udah kayak mau kesimpulan juga jadinya ya. Tapi it's okay. Ya, jadi apa sih pelajarannya? Mungkin ada, kalau kita buka sekolah sahabat kita, Cornerstone, ada yang bagian ayat-ayat, ya, ada tuh yang bagian pokok ayat-ayatnya. Nah, di Mazmur 25 ayatnya yang ke-9. Boleh ada yang bantu pendeta baca? Mazmur 25 ayat yang ke-9. Ada tuh. Boleh. Oke, Mazmur 25 ayat yang ke-9. Ia menuntun orang yang rendah hati berjalan menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Nah, ini dia. Jadi sebenarnya ayat ini juga menjelaskan bahwa, ternyata Allah itu tetap membimbing orang-orang yang mau datang ke rendah hati. Nah, Saulus pun juga dalam posisinya itu juga ya, pada saat itu, tidak sepenuhnya 100% benci juga, enggak. Pasti ada sparing yang dikasih, bahwa dia juga peduli sama orang itu, tapi nggak mau orang-orang ini dalam keadaan yang pikiran yang salah, padahal sebenarnya dirinya sendiri yang pikirannya kacau. Ya, jadi mungkin kalau dalam pelajaran kita pada saat ini, bahwa ya Allah pun juga menginginkan kita untuk datang kepada Tuhan dalam keadaan yang tenang. Ya, bukannya gerasak-gerusuk gitu ya. Mungkin ya belum apa udah gerasak-gerusuk gitu kan. tapi bagaimanapun ya, inilah pelajaran yang sangat penting bagi kita para remaja, bahwa ternyata semuanya itu perlu untuk dapat dipikir 2 kali, 3 kali, 4 kali ya, sampai kita meminta hikmat daripada Tuhan. Karena bagaimanapun pelajaran sekolah sahabat kita tentang pergi jauh, itu bukan berarti pergi jauh secara fisik, tapi pergi jauh secara rohani kita yang mungkin sudah jauh daripada Tuhan, tapi Tuhan tarik kembali untuk dapat menjalankan setiap misinya. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta menjawab pertanyaan kita. Iya, tadi kita udah nanya-nanya banyak ke Pak Pendeta. Kita juga mau nanya teman-teman, pendapat teman-teman Cornerstone dalam segmen Apa Pendapatmu? Halo, nama aku Putri Gracia Sitinjak. Aku kelas 11-2 dari Sekolah Dharma Putra Advent. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Srisya Razika Simamora dari kelas 11-3 dari Sekolah Dharma Putra Advent. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Darlene Uli Mariel Marurong dari kelas 11-2 Sekolah Dharma Putra Advent. Halo, perkenalkan nama aku Marsha dari kelas 11-1 Sekolah Dharma Putra Advent. Halo, perkenalkan nama aku Violin dari kelas 11-3 dari Sekolah Dharma Putra Advent. Menurut aku yang pertama yang sangat penting adalah memiliki impian dan tujuan. Karena kalau seorang atlet tidak punya impian atau tujuan, mereka akan putus asa di akhirnya. Yang kedua, istirahat yang cukup. Seorang atlet harus istirahat yang cukup agar dia bisa bertanding dengan baik. Yang ketiga, makanan yang sehat. Atlet harus makan makanan yang sehat agar ia dapat memenangkan lomba tersebut. Menurut aku yang pertama itu istirahat yang cukup. Kenapa itu yang pertama? Karena menurut aku kalau kita nggak istirahat, kita jadi melakukan aktivitas itu jadi kendala. Lalu yang kedua, memiliki impian dan tujuan. Karena kalau kita nggak ada mimpi, kita jadi kayak nggak tahu goals kita ke depannya jadi apa. Lalu yang ketiga, tekad yang kuat. Karena sama kayak yang tadi, impian dan tujuan itu sama juga.
Menurut aku yang pertama adalah istirahat yang cukup, karena seorang atlet itu perlu istirahat untuk memaksimalkan pertandingannya. Lalu yang kedua adalah makanan yang sehat, yang ketiga rutin berlatih. Menurut aku yang pertama adalah memiliki impian dan tujuan. Karena kalau misalkan seorang atletnya nggak punya impian dan tujuan, mereka tidak dapat meraih kesuksesan di Olimpiade dunia. Yang kedua adalah tekad yang kuat. Karena kalau misalkan seorang atlet tidak memiliki tekad yang kuat, bagaimana mereka mau memenangkan Olimpiade dunia? Pasti mereka tidak ada niatan untuk menang dalam Olimpiade dunia. Yang ketiga adalah rutin berlatih. Karena usaha yang keras pasti memiliki hasil yang terbaik. Menurut aku, di urutan yang pertama adalah rutin berlatih. Karena di saat seorang atlet rutin berlatih, mereka dapat mewujudkan impiannya dan juga melatih tubuh mereka untuk melakukan sesuatu. Lalu untuk yang kedua adalah istirahat yang cukup. Setiap atlet pasti perlu istirahat yang cukup karena dari aktivitas yang sangat melelahkan, jadi perlu istirahat. Dan yang ketiga adalah makanan sehat. Makanan sehat berpengaruh untuk tubuh kita karena dapat meningkatkan produktivitas saat berlatih. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Wow, kita udah denger ya cerita-cerita teman-teman kita. Tapi aku juga mau tanya dong ke kalian. Kayak kira-kira pernah nggak punya pengalaman? Kamu duluan deh. Kalau aku nggak pernah. Cuman aku pernah diceritain sama mamaku. Sampai akhirnya aku harus menguruskan hari Sabat. Gimana tuh? Jadi mama aku dulu, dia ada lomba waktu masih kayak seumuran kita. Dia ada lomba hari Sabat tapi awalnya nggak dibolehin sama orang tua. Cuman dia kayak nangis-nangis. Aku mau karena kayaknya dia senang sama lomba ini dan dia berharap bisa menang. Terus akhirnya dia naik sepeda kan. Mamaku naik sepeda menuju tempat lomba. Tiba-tiba ada batu besar kena kepalanya. Terus kayak berdarah atau sakit gitu. Akhirnya dia kayak kayaknya ini Tuhan deh marah. Akhirnya mamaku nangis-nangis pulang naik sepeda dan dia akhirnya nggak jadi ikut lomba hari Sabat. Iya sih, langsung kayak ditegur gitu secara nggak instan. Nah, kalau kalian ada nggak kira-kira? Atau Pak Pendeta? Pak Pendeta? Iya. Aduh, kayak kalau satu-satu kebanyakan gitu. Iya. Pelan short story. Ya mungkin kalau misalnya pengalaman ada aja kali ya, mungkin waktu masih sekolah gitu ya, pas masih sekolah, dan itu masih sekolah kayak, masih sekolah gitu ya, mau ada iseng-iseng gitulah, tapi kenanya ya memang hari Sabat gitu, ada lomba juga memang lomba, tapi memang ngebet banget memang, pengen dapat gitu, cuma memang pada akhirnya kena tegurnya kesandung lah akan sesuatu gitu ya, bukan hanya dari orang tua gitu ya, tapi dari hal yang lain ya, meskipun udah sembunyi-sembunyi gitu ya, tapi diingatin lagi bahwa ingat kamu ini anak pendeta ya, jaga-jaga diri gitu. Aduh, dia kan jadi bersalah banget gitu kan, memang pengen banget ya, tapi akhirnya mengurungkan niat lah jadinya. Jadi langsung ada instant reminder. Langsung set. Jangan. Kalau gitu Pak Pendeta, kesimpulan sekalian menutupi cerita Pak Pendeta kan kalian juga ada tadi. Oke, sekaligus kesimpulan kita di pelajaran yang ke-7 ini dengan judul Pergi Jauh adalah salah satu cerita yang sangat menarik karena dekat dengan iman kerohanian kita. Mungkin pada saat ini teman-teman Cornerstone ada yang merasakan hal yang sama seperti Paulus, atau nama dulunya adalah Saulus, yang tadinya benci sekali kepada umat-umat Tuhan oleh karena tingkah laku ataupun mungkin ada karakteristik yang mungkin gak sesuai dengan apa yang menjadi pemikiran kita. Tapi ingat teman-teman Cornerstone dimanapun kita berada, bahwa kehidupan kita ini adalah sama seperti lomba. Ada yang dimulai dari start, lalu
ada perjalanannya dan akan tiba di finishnya. Dan di perjalanan itu pun juga tidak akan mulus seperti biasanya. Mungkin pada saat kita lomba lari, kaki akan sakit, badan akan pegel-pegel. Nah, tapi itu juga perjalanan kerohanian kita. Sama seperti Saulus, dia yang awalnya membenci dan ingin membunuh, bahkan ada desak-desakan juga pembicaraan daripada imam-imam, maka dia akhirnya dapat melihat bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang sama seperti yang disembah oleh Stefanus, adalah Allah yang hidup dan Allah yang benar. Pada saat dia mengetahui bahwa itu adalah Tuhan yang hidup, bahkan kejadian yang menimpakan dirinya, maka dia pun akhirnya sadar bahwa apa yang dia ketahui pada saat ini adalah terbatas. Maka daripada itu dia merubah, dia riset lagi semuanya, sehingga yang awal dia jauh daripada Tuhan, maka dia akhirnya kembali kepada Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta untuk kesimpulan dan jawaban-jawabannya. Sama-sama. Pada saat ini boleh minta tolong Pak Pendeta untuk mendoakan pelajaran kita, dan kita yang di studio juga teman-teman yang sedang menonton. Sangat boleh. Mari kita tunduk kepala, kita berserta berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terpujilah Tuhan, bahkan di kesempatan pada saat ini kami telah mempelajari di pelajaran Cornerstone. Di pelajaran yang ke-7, bagaimana penyertaan Tuhan tunjukkan lewat kehidupan Saulus yang berubah namanya menjadi Paulus. Kau tahu Bapa bahwa kami sebagai remaja bisa saja memiliki kelalaian ataupun hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Namun ajarilah kami untuk dapat memiliki satu karakter berubah menjadi karakter sama seperti Engkau, karena kami tahu Bapa, sejauh-jauhnya kami akan pergi, namun Tuhan pun juga akan menarik kami kembali, karena Engkau inginkan kami menjadi serupa sama seperti Engkau, bahkan memasuki kerajaan sorga yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Terima kasih banyak Bapa untuk pelajaran yang indah ini, kiranya ini menjadi bagian kami sepenuhnya, bahkan menjadi pengingat dalam kehidupan kami. Kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Gerenda, terima kasih Jadis, dan terima kasih teman-teman yang telah menonton episode Cornerstone kita, sahabat. Episode Cornerstone kita kali ini, dan harapannya untuk teman-teman semua, kiranya kita bisa menjadi Saulus modern, di mana kita bisa pergi jauh dari segala dosa-dosa pelanggaran kita dan mendekat kepada Tuhan. Sampai ketemu teman-teman yang setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.